Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saim Ali Afi dengan NIM 240900064. Saya dari kelas 4B, program studi D4 Teknik Informatika, Universitas Arkan Negeri. Di video ini, saya akan melakukan demo dan penjelasan source code dari project UAS pemrograman web 2, yaitu Reengineering InfoFax, atau kita merecreate website InfoFax. Oke, langsung saja kita mulai dari demo websitenya terlebih dahulu. Ini adalah tampilan utama website InfoFax berbasis full stack yang menggunakan React dan TypeScript di front end, dan sebagai backend-nya menggunakan Express TypeScript. Jadi di sini ada beberapa halaman publik yang bisa diakses siapa saja tanpa login. Ini yang ada di halaman depan, itu halaman kompetisi seperti ini, yaitu halaman dan ini roadnya sudah mengarah ke sesuai halaman yang diakses. Dan selanjutnya ada seminar, selanjutnya juga ada workshop, dan selanjutnya ada talk show. Nah, seperti ini ada di halaman depan, ada kompetisi, seminar, workshop, dan talk show. Dan kalau kita mengklik ini akan kembali ke dashboard. Oke, sekarang kita akan mencoba register dengan akun baru dan klik di bagian sini. Nah, di sini diarahkan ke halaman login. Rootnya juga sudah berubah, dan login jika belum mempunyai akun, kita masuk ke bagian daftar sekarang. Nah, di daftar sekarang ini ada field name, nama, email, password, bio, dan event. Event yang dipilih juga di seminar, workshop, competition. Nah, kita bisa lihat untuk bionya yang saya buat itu adalah opsional, jadi tidak harus diisi. Kita misalnya isi dengan NIM 2409065 dengan atas nama Desta Putra Habibie, dengan email desta123@gmail.com, dengan password desta123. Bio kita kosongkan, dan event yang akan didaftar kita anggap saja pilih itu competition. Kita daftar di sini. Nah, kalau sudah, kita masukkan NIM yang sudah kita buat tadi. Loginnya kita memakai via NIM ya. Lalu passwordnya dan akan login. Nah, di sini sudah. Nah, ini akan diarahkan ke dashboard. Nah, di sini kita sudah berhasil mengarah ke halaman dashboard setelah login. Nah, untuk membuktikan kalau halaman ini terproteksi, saya akan mencoba logout dulu. Kita sudah logout, dan kita akan langsung akses ke root dashboard. Nah, walaupun kita sudah akses root dashboard, selama kita belum login, kita akan diarahkan ke login lagi. Yang berarti itu tandanya halaman dashboard sudah terproteksi dengan baik. Oke, kita akan login ulang untuk mengetes CRUD yang ada di dashboard. Nah, di sini di navbar itu ada dashboard, kategori, pembicara, event, dan biodata. Kita tes pada kategori terlebih dahulu. Di kategori ini rootnya sudah mengarah ke dashboard kategori. Dan jika kita mengklik pembicara, maka rootnya juga akan mengarah ke pembicara dan seterusnya. Di bagian kelola kategori ini sudah terdapat kategori-kategori yang sudah ada, yaitu competition, talk show, workshop, dan seminar. Di sini kita akan tes kalau kita membuat kategori baru dengan klik tambah kategori. Kita akan memasukkan nama kategori baru, misal tes. Kita simpan. Nah, di sini sudah muncul tes yang dengan tanggal dibuat tanggal hari ini 22 Mei 2026. Jika kita sekarang dan sudah berhasil ditampilkan juga. Jadi di sini read-nya sudah berhasil, dan kita akan tes ke update. Kita misalnya update ke tes 123, dan di sini sudah terganti. Apabila kita sebelumnya kita akan tunjukkan ke Supabase-nya terlebih dahulu.
untuk membuktikan kalau ini sudah terhubung dengan database. Nah, di sini kita sudah masuk ke tabel editor yang ada di database. Kita bisa lihat kategori tes 123 sudah ada. Dan jika kita lihat di bagian user, nama Desa Putra Habibie dengan NIM 2490065 juga sudah terdaftar. Kita kembali ke kategoris. Kita cek untuk fitur delete-nya sendiri. Kita akan delete tes 123. Kita akan delete, muncul alert tadi dan sudah berhasil di delete. Kita cek di tabel editornya. Dan tabel tes 123 juga sudah tidak ada. Kira-kira seperti itu untuk tabel pembicara, event, dan kurang lebih seterusnya sistem CRUD-nya tetap sama seperti itu. Setelah itu, ini saya tidak memasukkan ke video karena takut durasi kelamaan. Kita akan meringkas supaya menit YouTube-nya tidak terlalu lama. Nah, di sini kita masuk ke biodata. Nah, di biodata ini sudah muncul nama Desa Putra Habibie dengan NIM dan mahasiswa D4 Teknik Informatika. Di informasi pribadi juga tertera lagi fakultas, universitas, bio, dan event. Karena tadi bio tidak kita isi, jadi bionya kosong. Dan event yang diikuti IT competition sudah sesuai dengan sejak kita yang daftar tadi. Di sini ada informasi akademik juga 4 semester tahun akademik 2025-2026, tahun 2022. Nah, di sini juga saya sedikit menambahkan fitur yang berbeda supaya hanya untuk menjadi identity atau ciri khas dari UTS yang saya kerjakan saja. Jadi di sini ada upload profile picture. Nah, kalau kita cek, kita misal akan mengambil gambar random saja yang ada di laptop saya untuk tes apakah berhasil atau tidak. Kita akan tes. Nah, di sini foto profil juga berhasil diperbarui. Ini juga apabila kita logout, foto profil sudah ada. Apabila kita logout, kita masuk ke kita login lagi, itu juga tetap akan sama karena ini sudah terkoneksi dengan database. Nah, kita lihat di kiri bawah sudah ada foto profilnya lagi juga. Karena di database saya sebenarnya saya edit lagi, saya tambahkan lagi dengan di bagian users di sebelah sini itu ada bagian foto dan data image seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke penjelasan kodenya. Jadi di sini yang saya gunakan ada 3 model utama yang sesuai requirement soal dulu, yaitu ada kategori pembicara, dan event. Selanjutnya itu sisanya tadi requirement yang utama, dan sekarang yang saya buat yaitu ada user, seminar, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini juga seperti contoh pada model kategori, di sini saya membutuhkan ID dengan tipe data integer, name dengan tipe string, dan created at dengan data type. Dan ini relasinya event ke event, seminar. Kalau lebih seperti itu, di pembicara juga ada ID, name, title, bio, foto, expertise, dan created at. Seperti itu ya. Itu tadi di database Prisma saya. Nah, sekarang kita lihat di bagian backend API-nya. Nah, di sini kita sebagai contoh membuka di event controller. Di event controller, seperti contoh di sini saya membuat fungsi create event yaitu sebagai CRUD dan sebagai create-nya. Nah, di fungsi create event ini semua field itu akan divalidasi terlebih dahulu. Dengan kategori ID dan pembicara ID akan dikonversi ke number. Karena kalau misalnya dari body request itu bisa masuk sebagai string. Nah, sebagai string, dan date event dikonversi ke date object untuk disimpan ke database-nya. Selanjutnya ada get event. Nah, di get event ini saya tambahkan include kategori dan pembicara.
Ini karena fitur dari Prisma untuk easier loading relasi, jadi satu query itu bisa mengambil data event sekaligus data kategori dan pembicara yang terhubung. Sekarang kalau kita beranjak ke roots, kita ke event roots. Nah, di sini saya pisahkan endpoint get yang endpoint get yang public dan endpoint post put delete yang membutuhkan autentikasi menggunakan middleware authentication. Kita lihat di sini. Nah, ini saya pisahkan. Selanjutnya kita akan beranjak lagi ke out middleware.ts. Nah, di out middleware-nya ini bekerja dengan membaca token dari header authorization, memverifikasi menggunakan JWT verify dengan secret key. Nah, kalau token valid, request akan dilanjutkan. Kalau tidak, langsung tolak dengan status 401. Nah, selanjutnya di bagian user controller.ts, sini untuk autentikasinya itu password tidak disimpan sebagai plain text biasa, tapi di fungsi register ini juga password nanti akan di hash menggunakan bcrypt dengan self-run 10 sebelum disimpan ke database. Bisa dilihat ada di bagian hash password ini, await bcrypt hash password dengan 10 dengan self-run 10 itu tadi. Nah, saat login juga si bcrypt compare ini digunakan untuk membandingkan password, akan digunakan untuk membandingkan password yang diinput dengan hash di database. Nah, kalau cocok, server akan mengenerate token JWT yang berisi ID dan name user yang berlaku selama 7 hari, dan token ini juga yang nantinya akan dikirimkan ke front end dan dipakai untuk autentikasi request selanjutnya. Oke, sekarang kita akan masuk ke front end-nya tipis-tipis. Nah, di authstore.ts-nya ini kita bisa lihat si Zasten Store itu untuk autentikasi. Nah, di authstore ini kita juga mendefine out step yang berisi user token is authenticated, is loading, dan error. Dan ini tuh didefinisikan sebagai global step. Nah, fungsi login memanggil API, lalu menyimpan token ke local storage dan mengupdate seluruh state global ke local storage tadi, dan mengupdate seluruh state global secara serentak menggunakan fungsi set dari sustain. Nah, di semua komponen yang sudah di-subscribe ke store ini nantinya akan otomatis re-render setiap saat state berubah. Selanjutnya kita masuk ke app.tsx. Kita masuk ke app.tsx. Nah, di sini kita bisa lihat protected root diimplementasikan di app.tsx. Komponen protected root ini akan mengecek is authenticate dari sustain store, dan kalau nilainya false itu akan komponen ini akan mereturn ke slash login tadi, ke root/login. Nah, itu tadi kenapa saat kita coba masuk ke slash dashboard, nah itu akan langsung redirect ke slash login itu tadi. Nah, semua nested routes di dalam dashboard kategori pembicara event biodata, nah itu semuanya otomatis terproteksi karena dibungkus oleh protected root ini. Selanjutnya, kalau kita masuk ke ke lib api.ts. Nah, di sini di api.ts ini ada satu fungsi request generic yang menangani semua HTTP call. Nah, fungsi ini akan membaca token dari local storage dan memasuknya ke header authorization. Jadi setiap API call yang membutuhkan out itu sudah terpasang tokennya secara otomatis. Dan juga semua API call yang sudah diberi TypeScript generic yang tepat ini, misalnya ada kategori API get all. Nah, di get all ini dia akan mereturn kategori, dan di create akan menerima tipe yang sudah di exclude, yang akan menerima tipe yang sudah di exclude field yang tidak perlu. Kita sekarang lihat di types.index.ts. Nah, di sini kita akan melihat types.index.ts. Kita akan melihat semua interface TypeScript, ada misal kategori, pembicara, event, dan lain-lainnya.
Itu tuh akan dipakai secara konsisten di seluruh komponen front end, store, dan API layer. Nah, ini yang membuat project project TypeScript kita type safe end to end. Oke, itu tadi adalah demo dan penjelasan source code dari project UTS yang sudah saya buat. Eh, Jadi website ini juga sudah di-deploy dan diakses secara online di Vercel. Mungkin selengkapnya bisa lihat di repository GitHub. Di situ sudah tertera ada deployment yang ada. Itu saja. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.